Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Pertama-tama sebagai hamba Allah, mari kita syukuri nikmat yang diberikan Allah kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat-nikmat yang lain. Seterusnya salawat dan salam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita nanti akan mendapat syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak Bapak sekalian yang berbahagia, pada hari ini pelajaran kita Quran Hadis, materinya adalah mat iwad dan mat layin. Mat kita ketahui bersama artinya adalah panjang. Jadi kalau ada mad di dalam suatu ayat, maka dibaca dengan panjang. Kemudian iwad adalah pengganti. Jadi kalau kita perhatikan pengertian mad iwad menurut istilah adalah mad iwad, yaitu mad yang terjadi apabila ada fathatain yang berada di akhir ayat atau tanda wakaf. Cara membacanya dipanjangkan satu alif. Satu alif itu sama dengan dua harakat. Sebagai contoh di dalam Al-Quran, wala yusyrik bi'ibadati rabbihi ahada. Jadi yang dimaksud dengan mad iwad di sini adalah ahada, danya itu dibaca satu alif atau dua harakat. Karena di depan huruf dal ini ada alif. Kemudian yang kedua adalah contoh yang kedua, wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Jadi yang dimaksud di sini adalah tawwaba, bahnya itu di akhir daripada ayat dan ada fathah di situ, fathatain. Maka ini termasuk juga contoh mad iwad, ya, yang dibaca satu alif atau dua harakat. Dan banyak lagi contoh-contoh yang ada di dalam Al-Quran. Apalagi kita rajin membaca Al-Quran, perhatikan pelajaran kita ini, apakah ada yang kamu baca itu contoh daripada mad iwad. Kemudian anak-anak Bapak sekalian, mad yang kedua adalah mad layin. Mad layin artinya adalah lunak. Sedangkan menurut istilah, mad layin adalah mad yang terjadi apabila ada waw sukun atau ya sukun. Sukun artinya adalah berbaris mati yang didahului huruf berharakat patah. Di depannya berupa huruf hidup. Sebagai contoh, yang pertama adalah biyadikal khairu. Jadi yang berbaris patah di sini adalah huruf kha.
dan di depannya ada huruf ya yang mati, dan di depannya ada huruf yang hidup, yaitu huruf ro berbaris depan. Jadi ini termasuk contoh mat lain. Biyadikal khair. Dan contoh yang kedua adalah kulli syai'in qadir. Contoh di sini adalah huruf shin berbaris patah dan ya di depannya berbaris mati, dan di depan ya yang mati itu adalah huruf hamzah yang hidup. Jadi contoh yang kedua ini ya termasuk contoh mat lain juga. Jadi anak-anak sekalian, dua contoh mat yang Bapak jelaskan ini mudah-mudahan dapat dimengerti dan dapat dipahami, ya, baik mat iwat maupun mat lain. Sebagai contoh soal untuk kalian kerjakan di rumah, dengarkan soalnya. Yang pertama adalah, apakah pengertian mat iwat menurut istilah? Yang kedua, apakah pengertian mat lain menurut istilah? Sedangkan yang ketiga, tuliskan contoh mat iwat dan mat lain masing-masing 2 contoh. Barangkali inilah yang dapat Bapak sampaikan. Semoga anak-anak Bapak semua dapat memahami mat iwat dan mat lain untuk diikuti sewaktu membaca Al-Quran, baik di rumah maupun di sekolah. Barangkali Bapak kurang lebih mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.